Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Pujolsari, NIM 403181010011. Saya dari kelas B Sistem Informasi semester 8. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai Nahdlatul Ulama di Indonesia. Nahdlatul Ulama di Indonesia. Sejarah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau disingkat NU adalah organisasi Islam yang pernah menjadi partai politik di Indonesia. NU memiliki anggota berkisar dari 40 juta hingga lebih dari 108 juta orang yang menjadikannya sebagai organisasi Islam terbesar di dunia. NU juga merupakan badan amal yang mendanai sekolah, asosiasi perguruan tinggi Nahdlatul Ulama, dan rumah sakit serta mengorganisir masyarakat untuk membantu pengentasan kemiskinan. NU didirikan pada 31 Januari 1926 di kota Surabaya oleh seorang ulama dan para pedagang untuk membela Islam tradisionalis. Dalam sejarah NU, penciptaan Nahdlatul Ulama tidak dapat dipisahkan dengan dukungan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Menurut Muhammad Abu Zahra, Islam memiliki dua bentuk utama, yakni praktis dan teoritis. Perbedaan tersebut justru terlihat pada kelompok-kelompok seperti Ali bin Abi Thalib, Khawarij, dan Muawiyah. Bentuk keberatan kedua dalam Islam bersifat teoritis ilmiah seperti dalam kasus akidah dan penuh. Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai salah satu aliran batin Islam tentunya memiliki nuansa politik yang sangat kental pada saat kelahirannya. Namun dalam perkembangannya, wacananya juga merambah pada bidang-bidang seperti akidah, hukum Islam, tasawuf, dan politik. Untuk ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah lahir karena alasan yang sangat mendasar. Fase perkembangan NU. Sejak awal 80-an sebelum berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melarang salah satu muridnya yang paling cerdas, Kiai Haji Wahab Hasbullah, untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan sosial keagamaan kelompok modernisasi Islam. Tampaknya pemikiran Islam modern tentang gerakan Muhammadiyah tidak terpengaruh sampai kematian pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1923. Pada abad 20, dalam 10 tahun dengan dukungan Kiai dan ulama, Kiai Abdul Wahab Hasbro menyelenggarakan Islam tradisional dan didirikan pada tahun 1912 di Surakarta oleh Ikatan Pedagang Muslim. Dia juga aktif dalam syariat Islam. Setelah gerakan Muhammadiyah berdiri pada tahun 1912 dan sepeninggal Kiai Haji Ahmad Dahlan, sering terjadi perdebatan di kalangan kiai-kiai. Para pimpinan dan ulama pondok pesantren mendukung gerakan Muhammadiyah yang menangani berbagai aspek keislaman. Pada bulan Februari 1923, Persatuan Islam didirikan di Mapan, Bandung. Sejak saat itu, para anggotanya mulai mengungkapkan pandangan terhadap kompromi yang ditunjukkan dalam semangat Islam tradisional. Pada saat yang sama, Persatuan Islam dapat memenangkan empati banyak intelektual. Tokoh-tokoh di balik berdirinya NU. 1. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Tokoh pertama dari pendiri NU adalah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari atau dikenal pula dengan nama Mbah Hasyim. Ia lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada 14 Februari tahun 1871. Mbah Hasyim adalah salah satu tokoh utama sekaligus pendiri NU pada 31 Januari 1926. Pada tahun 1925, Kiai Hasyim Asy'ari menjadi pendiri dari Nahdlatul Ulama. Dengan berdirinya NU, organisasi menjadi salah satu bentuk pernyataan tegas atas kebangkitan ulama yang turut andil pula dalam kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Kiai Haji Abdul Hasyim Wahid. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim adalah ayah dari Abdurrahman Wahid dan anak dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selain sebagai menteri, Wahid Hasyim turut berperan dalam berdirinya organisasi Islam terbesar di Indonesia saat ini, yaitu NU. Bersama dengan ayahnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari Wahid memiliki kiprah dalam perkembangan dunia pesantren di Indonesia. Selain itu, Wahid Hasyim adalah sosok penggagas dari sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila. Yang ketiga, Kiai Haji Zainul Arifin.
Kiai Haji Zainul Arifin adalah salah satu sosok pendiri NU. Perannya dimulai sejak ia berusia 16 tahun. Karena kepandaiannya dalam berdakwah, Zainul Arifin pun menarik perhatian para tokoh Nahdlatul Ulama yang masuk dalam organisasi induk Ansor, termasuk Wahid Hasyim, Muhammad Ilyas, dan lainnya. Kemudian dalam beberapa tahun usai bergabung, Zainul Arifin pun menjadi ketua cabang NU di Jatinegara, kemudian berlanjut menjadi ketua Majelis Konsul NU di Batavia. Yang ketiga, Kiai Haji Zainal Mustafa. Lahir di Bager, Cimerah, Singapama, Tasikmalaya pada tahun 1899, Zainal Mustafa adalah salah satu pahlawan nasional sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama bersama para tokoh lainnya. Melalui beragam khutbah dan ceramah yang ia hadiri, Zainal Mustafa secara terang-terangan membangkitkan semangat nasionalisme dari rakyat Indonesia untuk menyerang penjajah. Bahkan tak jarang Zainal Mustafa diturunkan paksa dari mimbar oleh para ulama yang saat itu pro Belanda. Berkat jasanya, Zainal Mustafa pun mendapat gelar pahlawan yang diberikan oleh Presiden pada 6 November 1972. Yang kelima, Kiai Haji Idham Khalid adalah salah satu pendiri NU yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Juanda dan Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Selain itu, Idham Khalid juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR serta Ketua DPR. Yang keenam, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah atau akrab disapa Mbah Wahab adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama yang sebelumnya dikenal sebagai sosok pendiri dari diskusi Tasyiwirul Afkar atau pergolakan pemikiran. Yang ketujuh, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin adalah seorang kiai yang aktif dan berani ketika berperang melawan seorang penjajah. Ia adalah salah satu pengasuh dari pesantren Salafiyah Syafi'iyah di Sukorejo, Banyuputih, Situbondo. Yang ke-8, Kiai Haji Syam'un adalah seorang alim dalam hal keilmuan yang menguasai 3 bahasa asing serta pernah mengajar di Arab ketika masa muda. Ketika kembali ke Indonesia usai mengajar di Arab Saudi, Syam'un kemudian bergabung dengan Kelaskaran dan pernah menjadi seorang perwira tentara sukarela dari Pembela Tanah Air atau PETA. Yang terakhir ada Kiai Haji Mashkur, adalah salah satu tokoh NU yang pernah menjadi anggota BPU PKI dan turut terlibat dalam perumusan Pancasila. Ia memiliki peran penting dalam pembangunan moral anak bangsa dengan mendirikan Yayasan Sabilillah, yaitu lembaga yang aktif di bidang pendidikan dan mendapatkan gelar pahlawan nasional pada 8 November 2019. Peranan NU di Indonesia. NU telah menjadi wadah perjuangan sejak awal berdirinya untuk menentang segala bentuk penjajahan dan merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajah Belanda dan Jepang serta aktif menjalankan kegiatannya dan selalu menjunjung tinggi persatuan NKRI. NU dipimpin oleh Nahdlatus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat nasionalis. Sebelum kemerdekaan Indonesia, pemuda dari daerah yang berbeda membentuk organisasi seperti Jong Cilebes, Pemuda Betawi, Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, dan lain-lain. Pada tahun 1924, para pemuda pesantren pendidikan Subban Al-Watan, organisasi kepemudaan tersebut menjadi Ansor Nahdlatul Ulama, salah satunya Kiai Muhammad Yusuf Hasyim. Perjuangan NU dalam upaya keras untuk membangkitkan para ulama, mahasiswa, dan masyarakatnya untuk membangkit melakukan kekerasan terhadap pemerintah asing yang dianggap kafir adalah salah satu bukti sejarah yang tak terbantahkan.